Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 3 ceria pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, suara Ibu terdengar jelas apa tidak ya? Jelas, Ibu. Terdengar, Ibu. Alhamdulillah. Pada hari ini, kita sudah masuk di tema 4 nih, yaitu mengenai kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kedua. Dengan alokasi waktu pertemuan 1 kali 30 menit. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Dewi Astuti ya, selaku ketua kelas. Baik, Ibu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Ibu juga tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan selalu dengan melakukan 5M. Apa saja itu 5M bisa disebutkan? Yang pertama, mencuci tangan. Betul sekali. Yang pertama kita harus mencuci tangan bila kita menerima barang dari luar. Yang kedua bisa disebutkan lagi. Memakai masker. Iya, betul. Kita harus memakai masker bila kita sedang berada atau akan keluar rumah. Yang ketiga, ada menjaga jarak. Menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak ketika kita sudah berada di luar rumah. Yang keempat, ada menjauhi kerumunan. Bila kita sudah menjaga jarak, memakai masker, ketika kita di luar rumah, kita harus menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir ada membatasi mobilitas. Biar lebih bersemangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Disimak ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu.
Oke, sudah ya mendengar lagunya. Biar kalian biar bersemangat lagi. Apa sudah pada lebih semangat? Semangat, Ibu. Semangat, Baik. Ibu. Karena kita sudah masuk ke tema 4, kita mengenai kewajiban dan hakku subtema kedua dan pembelajaran kedua, maka Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama-sama. Yang pertama, dengan mengamati video bersyukur memiliki pakaian, serta didik mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati kegiatan sehari-harinya, serta didik dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca masalah pada teks PowerPoint masalah pakaian, serta didik dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca masalah pada teks PowerPoint masalah pakaian, serta didik dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Yang kelima, dengan menyaksikan video istirahat siang, serta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang keenam, dengan mengetahui bentuk aktivitas istirahat, serta didik dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, atau yang kita pelajari hari ini, serta didik dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki, serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya, di pembelajaran pertama, kita sudah belajar mengenai hak. Sekarang kita akan, ada yang masih ingat tidak? Apa itu hak? Ayo, ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan hak? Segala sesuatu yang kita terima, bukan, Bu? Betul sekali, Dewi. Terima kasih atas jawabannya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau peroleh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas hak, dan hak kita di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan lagi mengenai kewajiban yang akan kita lakukan. Jadi, apa itu kewajiban? Ada yang tahu tidak sebelumnya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Betul sekali, Sri. Terima kasih atas jawabannya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Nah, tadi pagi siapa yang sudah merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur? Aku, Ibu. Wih, hebat murid-murid Ibu. Semuanya sudah pada merapikan tempat tidurnya ya. Karena merapikan tempat tidur ketika kita bangun tidur merupakan salah satu kewajiban kita di rumah. Ibu punya gambar nih. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Jadi di gambar ini tuh ada Beni, ada Udin, dan juga Siti. Mereka berada di 4 situasi yang berbeda. Yang pertama, mereka ada di situasi berangin. Mereka mengenakan seragam. Tepat tidak mereka mengenakan seragam ketika situasi berangin? Menurut kalian? Tidak ya, Bu? Iya, betul. Tidak tepat. Yang kedua, ketika hujan tiba, mereka masih mengenakan seragamnya. Apakah tepat? Tentunya tidak, Bu. Tentunya tidak. Yang ketiga, sepanjang hari, ketika matahari terik, mereka mengenakan seragamnya. Dan yang terakhir, mereka
Ketika malam hari, mereka masih mengenakan seragamnya. Keempat situasi ini merupakan situasi yang tidak tepat dalam penggunaan pakaian. Karena seharusnya saat situasi berangin, kita mengenakan pakaian yang bagaimana ya? Menggunakan jaket, Bu. Betul sekali. Ketika berangin atau cuaca sedang berangin, kita sebaiknya mengenakan pakaian yang hangat atau tebal, seperti contohnya yang telah disebutkan tadi, yaitu jaket. Ketika situasi hujan, alangkah baiknya kita mengenakan jas hujan sebagai pelindung pakaian kita. Dan ketika panas matahari sepanjang hari, kita tidak baik bila menggunakan seragam sepanjang hari, karena seragam kita akan kusut dan cepat rusak nantinya. Dan ketika malam hari, sebaiknya kita menggunakan baju tidur untuk tidur. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh kita dari gesekan terhadap kulit kita. Jadi ditutupi oleh pakaian agar kulit kita tidak tergesek oleh beberapa benda di luar sana. Salah satunya juga oleh cuaca dan juga serangga. Contoh serangga yang suka menggigit tubuh kita itu apa ya? Contohnya ada nyamuk. Iya, nyamuk ataupun kutu atau tungau. Nah, dengan menggunakan pakaian kita dapat terhindar dari itu semua. Karena kulit manusia tidak diciptakan tebal seperti kulit pada hewan lainnya. Manusia juga tidak memiliki bulu yang tebal sebagai pelindung tubuhnya. Tetapi manusia memiliki otak yang cerdas. Dengan otak yang cerdas tersebut, manusia menciptakan pakaian untuk melindungi diri dari berbagai macam gangguan. Sekarang kita amati video berikut ya. Oke, videonya sudah selesai. Setelah mengamati video tadi, coba sebutkan hak dan kewajiban yang telah Siti lakukan dalam berpakaian. Siapa yang mau jawab terlebih dahulu mengenai kewajibannya? Silahkan. Jadi Siti punya baju tuh tadi. Tapi Siti, menurut kalian apa Siti sudah menjalankan? Ya, silakan. Kewajibannya Mengenakan pakaiannya dengan senang hati ya, Bu. Iya, betul. Siti mengenakan pakaiannya dengan senang hati. Yang kedua, Siti
Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor, Bu. Betul sekali, Sri. Siti sudah menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor. Itu merupakan salah satu kewajiban Siti. Yang ketiga ada Siti menggunakan pakaiannya sesuai kebutuhan, Bu. betul sekali. Jadi tidak berlebihan ya. Yang keempat, ada apa ya kewajiban yang sudah Siti jalankan? Siti mencuci pakaiannya ketika kotor. Betul sekali jawabannya. Sekarang, hak apa saja yang sudah Siti jalankan atau terima? Siti mendapatkan pakaian, Bu, dari orang tuanya. Iya, betul sekali jawabannya Dewi. Yang kedua, apa ya? Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Iya, betul Sri jawabannya. Dengan adanya pakaian membuat tubuh Siti menjadi lebih nyaman lagi. Yang ketiga nih, apa ya? Itu menjaga Siti dari berbagai gangguan serangga, Bu. Misalkan Betul. kayak tadi nyamuk, Iya. kutu. Iya, terima kasih Dewi jawabannya. Dan yang hak terakhir yang sudah Siti peroleh yaitu pakaian selalu bersih dan rapi. Karena kewajiban Siti mencuci pakaian ketika kotor, maka hak yang diperoleh oleh Siti yaitu Siti berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan juga rapi. Coba kalau kalian sudah tahu dan paham mengenai kewajiban dan hak tentang berpakaian, sekarang Ibu pengen denger nih, coba ceritakan pengalaman kalian tentang merawat pakaian. Dimulai dari siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Oh iya, silakan Sri. Ya, jadi saya jika mengenakan pakaian itu selalu dengan hati-hati dan menjaganya agar tidak rusak. Dan ketika hujan, saya tentunya menggunakan jas hujan agar pakaian saya tidak basah, Bu. Bagus sekali jawaban Sri. Beri tepuk tangan untuk Sri karena sudah menceritakan pengalamannya. Menurut kalian, teman-temannya, apakah Sri sudah menjalankan kewajiban dan haknya tentang berpakaian? Sudah, Ibu. Iya, betul. Sri sudah dengan baik menjalankan kewajiban dan haknya tentang berpakaian dengan menjaga pakaiannya agar tidak cepat rusak dan mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Ketika hujan, Sri menggunakan jas hujan salah satunya. Siapa lagi di sini yang mau bercerita mengenai pengalamannya? Aku, Silakan. Ibu. Silakan Dewi Astuti. Saya mengenakan pakaian itu sesuai dengan kebutuhan Ibu. Seperti tadi, jika hujan, kita memakai pakaian yang tebal seperti jaket dan lain-lainnya. Terus ketika pakaian kita sudah kotor, saya itu mencuci pakaian tersebut, Bu. Terima kasih Dewi atas jawabannya. Sip banget. Menurut kalian, teman-temannya Dewi, apakah Dewi sudah menjalankan hak dan kewajiban tentang pakaian? Sudah, Ibu. Iya, Dewi sudah menjalankan kewajibannya dan sudah berhak mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Sekarang, coba kita amati nih, ada masalah-masalah yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Coba berikan saran yang tepat untuk Udin. Ibu mau memilih Dewi terlebih dahulu untuk menjawab. Nomor 1. Coba Dewi tolong berikan saran yang tepat untuk Udin.
Menurut Dewi, Udin tidak perlu dibelikan baju baru karena baju Udin itu masih banyak dan masih bagus atau masih layak untuk dipakai, Ibu. Terima kasih Dewi atas jawabannya. Betul sekali. Jadi, karena baju Udin masih banyak dan juga masih bagus, sebaiknya Udin tidak perlu tuh meminta baju baru kepada ibunya. Beri tepuk tangan atas jawaban Dewi. Sekarang yang kedua nih. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Coba Ibu mau meminta Sri Wahyuni untuk menjawab dan memberikan saran kepada Dayu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi, sebaiknya Dayu menggunakan celana olahraga saat bermain lompat tali dibandingkan ia menggunakan rok. Karena kita harus menjaga pakaian dengan hati-hati saat bermain. Betul sekali, mantap nih jawaban Sri. Terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan kepada jawaban Sri. Betul atas jawabannya. Jadi sebaiknya tuh Dayu tidak menggunakan rok saat bermain lompat tali. Dia bisa mengenakan celana olahraganya. Karena kita berkewajiban untuk menjaga pakaian kita ketika sedang bermain. Sekarang buat menambah fokus kalian nih, kita main games terlebih dahulu nih. Ada Find the Animals. Coba cari kata binatang dari tumpuk-tumpukan kata yang tidak beraturan di sini. Ada kata apa aja ya? Binatang apa aja ya? Ibu beri waktu selama 5 detik dan jawabannya tolong disimpan terlebih dahulu ya. Nanti Baik, Ibu. Baik Ibu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menemukan jawabannya? Coba Ibu beri waktu lagi selama 5 detik lagi. Baik Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita lihat jawabannya. Ada apa aja tadi ya? Bisa disebutkan, Dewi? Ada penguin, Bu. Ada penguin, terus? Ada lion, Bu. Ada lion, kata Sri. Betul. Terus ada betul tidak ya? Nah, sekarang yang ketiga ada apa lagi? Ada bird, Bu. Iya, ada bird. Coba sekarang kita lihat jawabannya. Wah, betul. Tadi jawabannya ada lion, ada bird, ada cow, snake, penguin, dan masih banyak lagi. Sudah fokus lagi kalian? Apakah sudah bersemangat lagi? Kita lanjutkan nih. Sudah, Ibu. Baik, ini video mengenai istirahat siang. Tolong simak baik-baik ya. Anak-anak, sebelum menjelaskan tentang istirahat siang ini, coba anak-anak sebutkan tugas anak-anak atau kewajiban anak-anak di rumah. Apa saja? Apakah membantu ibu menyapu atau kemudian mencuci pakaian atau yang lainnya. Nah, di sini Pak Guru ada contoh salah satu anak di sini yaitu Siti. Dia memiliki tugas setiap hari yaitu untuk menjemur dan mengambil pakaian. Ya. Nah, anak-anak, Siti ini setiap hari wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Kemudian setelah membantu ibu, Siti beristirahat. Istirahat ini adalah hak setiap orang loh. Nah anak-anak, ada banyak cara beristirahat loh. Beristirahat bisa dengan cara tidur. Atau bersantai seperti ini.
atau juga bisa dengan cara menyegarkan diri seperti ini ya. Bermain di taman, menyegarkan diri, riang gembira, itu juga salah satu bentuk istirahat. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar tubuh kita menjadi tenang, ya. Nah, anak-anak, kemudian Siti tadi beristirahat dengan tidur. Tidur siang ini dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga bisa menyehatkan badan, dan tidur siang juga dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang ini, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Begitu anak-anak tentang istirahat siang. Nah, selanjutnya tentang manfaat istirahat ini apa saja? Ya, jadi anak-anak telah belajar istirahat tadi, manfaatnya satu, tubuh akan bisa menjadi lebih segar, ya. Kemudian tentunya tubuh badan kita menjadi lebih sehat. Dan tubuh juga tidak mudah lelah, tidak mudah capek, semangat beraktivitas, kemudian wajah juga akan terlihat lebih cerah. Lalu tentu anak-anak tidak akan mudah mengantuk. Itulah manfaat istirahat anak-anak. Jadi, apakah anak-anak rutin beristirahat ketika siang hari? Pastikan anak-anak tidak lupa untuk beristirahat ya dalam segala aktivitas sehari-hari agar anak-anak mendapatkan kondisi yang segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah cerah, dan tidak mengantuk. Begitu anak-anak untuk manfaat istirahat. Mudah-mudahan dari materi tentang istirahat ini, anak-anak bisa benar-benar melakukan kegiatan istirahat ini atau memanfaatkan waktu untuk istirahat dengan baik. Jadi saatnya istirahat, istirahat bukan bermain, ya. Oke, videonya sudah selesai. Jadi jangan lupa untuk kita meluangkan waktunya untuk beristirahat, terutama pada siang hari, karena manfaat istirahat ada banyak tuh, diantaranya membuat badan menjadi lebih segar, membuat badan sehat, dan juga tidak mudah lelah. Yang tadi kan sudah mengetahui, sekarang kita sebutkan ya 5 cara beristirahat yang biasa kita lakukan. Yang pertama yang bisa kamu lakukan itu memaksimalkan tidur siang, jadi tidur siangnya tidak terlalu lama. Yang kedua itu ada duduk santai di teras rumah sambil menunggu tukang bakso yang lewat. Yang ketiga bisa mendengarkan musik atau musik yang sesuai dengan genre kita ya, karena kalian masih anak-anak, maka kalian harus mendengarkan musik anak-anak. Yang keempat, contoh istirahatnya itu bisa kamu lakukan dengan melihat pemandangan di sekitar rumah. Yang terakhir yaitu dengan duduk santai di bawah pohon rindang bila kalian memiliki pohon di sekitaran rumah. Untuk mengetahui tingkat pemahaman, kalian bisa mengisi kuisis yang sudah Ibu buat. Nah, kuisis ini tidak harus diisi sekarang. Kalian bisa mengisinya hingga batas waktu pukul 11 siang ini. Jangan kelewatan ya mengisinya. Harus melihat batas waktunya. Baik, Ibu. Apa saja yang sudah kita pelajari nih pada hari ini? Kita sudah belajar apa aja? Belajar Hak dan kewajiban, Bu. Betul sekali, pakaian, Bu. Betul sekali juga, Sri. Kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Kita juga sudah membuat kalimat saran. Dan yang ketiga, kita sudah menonton video mengenai Istirahat, cara istirahat, Bu. Cara istirahat yang baik untuk tubuh kita. Jadi kesimpulannya, setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kita harus bersyukur atas pakaian yang kita miliki karena kita berhak untuk mendapatkannya. Maka daripada itu,
kewajiban kita adalah dengan cara menggunakan pakaian sesuai kebutuhan, seperti menjaganya, mencucinya juga agar tidak cepat kotor dan rusak. Setelah itu, dan setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah, salah satunya dengan cara tidur siang. Maka berdoa sebelum tidur merupakan salah satu kewajiban yang dapat kita lakukan. Pembelajarannya sudah habis. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lupa salamkan kepada kedua orang tua kalian. Oh iya, sebelum pelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Dewi lagi selaku ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.